Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita awali pengajian kita ini dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tatkala kita mampu melangkahkan kaki menuju masjid ini, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan agama ini, dan semoga kita tak masuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keteguhan dan keistiqomahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu. Intinya kita masih membahas ayat-ayat tentang puasa. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang puasa Ramadan ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, pada pekan yang lalu kita sudah membahas ayat 183-nya, yang intinya adalah menegaskan tentang kewajiban puasa bagi hamba-hamba yang beriman. Jadi siapa saja yang memiliki keimanan wajib untuk menyambut panggilan Allah, yakni berpuasa. Dan kita sudah menyebutkan juga kewajiban puasa itu bukan kewajiban yang biasa, melainkan kewajiban puasa Ramadan ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Nah, oleh sebab itu siapa saja yang sengaja tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia telah melakukan dosa besar. Bahkan kita katakan dosa meninggalkan puasa dengan sengaja atau tidak berpuasa secara sengaja itu sangat besar, bahkan melebihi besarnya dosa zina, dosa mabok, dosa judi. Itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Tapi meninggalkan puasa tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syariat itu dosanya lebih besar lagi. Dan mengingkari kewajiban puasa Ramadan, artinya menganggap puasa Ramadan itu tidak wajib atau menolak kewajiban puasa Ramadan, itu merupakan bentuk kekufuran. Artinya orangnya bisa jadi kafir. Kenapa? Mengingkari rukun Islam, ya, sesuatu yang paling fundamen, paling mendasar atau pondasi agama kita. Kan sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang konsekuensi dari meninggalkan puasa ini, ya. Walaupun kita melihat banyak sekali di tengah masyarakat kita itu, ya, yang mengentengkan kewajiban puasa ini.
Ada yang kita bilang tidak puasa sama sekali, ada juga yang puasa di awal Ramadan dan di akhir Ramadan saja. Orang bilang puasanya kayak gendang, kosong di tengahnya, nanti lebaran paling laju, paling duluan gitu ya, padahal enggak puasa. Nah, itu di 183. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 184-nya. Ya. Jadi kalau 183 tadi bicara tentang kewajiban puasa, di 184 ini justru menjelaskan rukhsah atau keinginan bagi orang yang tidak bisa menjalankan puasa. Makanya di 184 ini dikatakan ayyamam ma'dudat faman kana minkum ma'idun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu mulai kalimat yang awal, yakni di ayat 184 ini Allah memulainya dengan mengatakan ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Ayyamam ma'dudat ini sebenarnya menjelaskan ayat sebelumnya. Kita sudah sempat menyinggung kan, pada ayat 183 itu kan belum disebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, belum disebutkan kapan dan berapa lama puasanya, tidak disebutkan ya. Nanti di ayat 184-nya baru Allah menjelaskan ayyamam ma'dudat. Ternyata puasa yang diperintahkan Allah itu tidak selamanya. Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu ya. Jadi sini ada faedah, ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang sebentar, bukan kewajiban yang lama. Karena Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu ya. Ini memberikan satu keyakinan kepada kita atau motivasi kepada kita bahwa puasa ini tidak lama, kewajiban ini tidak sulit. Bayangkan dari 12 bulan dalam setahun hanya diberikan perintah kepada kita untuk berpuasa 1 bulan saja. Dari kurang lebih 360 hari setahun, kita hanya diperintahkan untuk berpuasa itu 29 atau 30 hari saja. Maka itu ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Nah, di samping itu kalimat ayyamam ma'dudat ini mengandung pelajaran bahwa kewajiban puasa itu telah ditentukan waktu pelaksanaannya, yang nanti di dalam ayat selanjutnya, ayat 185, waktunya itu bulan Ramadan, sehingga tidak bisa dilaksanakan di luar waktu yang telah ditetapkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Gini maksud saya, waktu puasa itu adalah hari-hari tertentu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bulan Ramadan yang dipilih, maka tidak boleh dengan seenaknya kita mengganti, mengubahnya ke hari yang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, maksudnya jangan sampai begini, ini karena Ramadan tahun ini kayaknya agak sulit, kita mundurkan sajalah di bulan yang lain, yang penting kan intinya puasa. Itu tidak boleh. Atau begini, kita merasa saya lagi nggak pengen puasa nih, buka aja lah hari ini, diganti aja di hari yang lain. Itu tidak boleh tanpa ada alasan. Yang boleh berbuka itu hanyalah mereka yang punya rukhsah, punya keinginan. Nah, itu yang kemudian boleh berbuka mengganti di hari lain. Adapun orang yang tidak punya keinginan itu tidak boleh sama sekali berbuka. Kenapa? Puasa itu telah ditetapkan waktunya, yakni bulan Ramadan, tidak boleh diganti di hari yang lain. Nah, itu pada prinsip pada kalimat ayyam ma'dudat ini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita tidak mampu berpuasa pada hari yang telah ditentukan itu? Kan harinya sudah ditentukan bulan Ramadan. Lalu bagaimana kalau seandainya kita punya halangan, punya uzur, tidak sanggup berpuasa pada bulan Ramadan itu? Nah, makanya di dalam kalimat selanjutnya ada solusi, ada rukhsah yang ditawarkan, famangkana minkum ma'idan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa atau mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, jadi kalau kita tidak berpuasa, tidak bisa berpuasa di hari yang telah ditentukan, yakni bulan Ramadan, baik karena sakit atau karena dalam perjalanan kita berstatus sebagai musafir, maka boleh kita tidak berpuasa pada hari tersebut, tapi mengganti di hari yang lain. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua rukhsahnya orang yang boleh tidak berpuasa sehingga dia menggantinya di hari yang lain, yaitu orang sakit dan musafir. Lalu muncul pertanyaan, ini kan baru disebut sakit di sini. Persoalannya itu sakit yang bagaimana? Ya. Karena kalau dalam menggunakan bahasa kita, sakit itu banyak jenisnya. Ya. Mohon maaf, sakit apa, ada panu juga sakit tadi ya, penyakit kulit kan gitu. Atau ada juga orang yang sakit pusing katanya Pak, rupanya dikasih obat macam-macam nggak sembuh pusingnya. Rupanya pusingnya bukan pusing karena penyakit, pusingnya karena tanggal tua. Itu otomatis berhenti sendiri nanti di tanggal muda itu. Ya, nah itu juga susah. Nah, ternyata perlu dirinci di sini. Sakit itu sakit yang bagaimana? Ada penjelasan yang sangat bagus dijelaskan oleh Abu Malik bin Sayyid Salim dalam kitab beliau Sahih Fikih Sunnah. Nah, ini saya simpulkan saja. Saya simpulkan bahwa orang yang sakit itu ada 3 kondisi. Nah, sakit itu ada 3 kondisi. Yang pertama, ya sakit ringan, sakit-sakit biasa. Yang kedua sakit berat, artinya di atasnya ringan sedikit. Yang ketiga adalah sakit parah. Nah, kalau sakit ringan di sini disebutkan sakit yang tidak mempengaruhi puasa, sehingga berbuka bukanlah jalan terbaik. Seperti apa, radang ringan, sakit kepala ringan, ya, atau sejenisnya. Semua penyakit tersebut tidak menyebabkan kita boleh berbuka. Misalnya kita pilek sedikit kan biasa tuh, kita pilek, kita batuk,
ya, tapi tidak sampai mengganggu kondisi fisik kita. Berpuasa tidak membuat kita bertambah parah sakitnya, tidak, biasa-biasa saja. Toh kita juga sakit-sakit semacam itu tetap menjalankan aktivitas kita. Kita tetap ya bekerja, kita tetap beraktivitas. Maka sakit semacam ini tidak boleh berbuka, karena bukan sakit jenis ini yang dimaksud di dalam ayat itu. Sehingga orang tidak terlalu manja. Wah, baru pilek sedikit, buka katanya. Karena apa? Aku sakit. Pusing sedikit, buka. Padahal bukan sakit itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang kedua, jenisnya adalah sakit berat, yakni sakit yang menyebabkan dia merasa sulit atau berat jika harus berpuasa, tapi tidak sampai membahayakan jiwanya. Ada orang sakit, kalau dia paksa berpuasa berat dan bisa memperlambat kesembuhannya. Tapi kalau dipaksa sih nggak apa-apa, maksudnya tidak sampai membahayakan jiwanya, tidak sampai mati. Maka kondisi semacam ini disunnahkan untuk berbuka, artinya tidak puasa saja, dan makruh baginya berpuasa. Kalau dia tetap maksa puasa, sah puasanya, ya, dan dia tidak sampai berdosa, tapi lebih baik dia berbuka. Ini kondisi sakit yang macam apa? Kondisi sakit misalnya orang demam, Pak. Demam, menggigil, panas. Kalau dia paksa puasa sih tidak sampai mati, tidak. Cuma membuat dia payah, membuat dia sulit dan bisa memperlambat kesembuhannya. Yang seharusnya kalau dia minum obat, istirahat yang cukup, makan yang cukup, mungkin sehari 2 hari sembuh. Tapi karena dia bawa puasa, sembuh penyakit sakitnya lebih lama. Bisa 5 hari, bisa seminggu gitu. Ya. Nah, ini lebih baik berbuka saja. Bahkan kalau dia melanjutkan puasa dihukumi makruh. Ya, kalau orang demam, ya sudah, demam tinggi, panas, minum obat, istirahat yang cukup. Nah, kemudian dia berbuka, makan yang cukup. Nanti kalau sudah sembuh baru dia berpuasa lagi. Jenis yang ketiga adalah sakit parah, yaitu sakit yang sangat berat sekali, dan jika ia memaksakan dirinya berpuasa akan bisa membahayakan jiwanya. Orang sakit bahaya, kalau dia paksa puasa itu bisa membahayakan jiwanya, bahkan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain itu datang. Ya, bisa komplikasi, bisa ini apa segala macam, malah nanti akhirnya dia harus masuk rumah sakit apa. Nah, ini kata para ulama haram hukumnya dia berpuasa, wajib dia untuk berbuka. Kenapa? Karena prinsipnya di dalam ayat itu, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, jangan menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Jadi itu sakitnya dibagi 3, ada sakit ringan, ini tidak boleh berbuka, wajib terus melanjutkan puasa. Ada sakit berat, ini sunnah baginya berbuka, makruh kalau hukumnya melanjutkan. Kalau sakit parah tadi tidak boleh dia berpuasa karena itu bisa membahayakan jiwanya, lebih baik dia berbuka saja. Ya, itu kalau dari jenis sakit. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kategori yang kedua yang disebutkan di dalam ayat ini yang menyebabkan seseorang itu boleh untuk berbuka puasa adalah musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, nah, nanti di sini banyak ya perbedaan pendapatnya, termasuk di antaranya berapa sih jarak perjalanan seseorang yang menyebabkan seseorang itu dibolehkan berbuka. Kalau kita membaca di dalam buku-buku penjelasan tentang puasa itu, selalu para ulama mengatakan seseorang itu jarak yang ditempuhnya
sehingga dia boleh berbuka itu sebagaimana jarak atau perjalanan yang ditempuh seseorang sehingga dia diperbolehkan untuk mengqasar salatnya. Kan dalam perjalanan itu kita diperbolehkan mengqasar salat. Nah, itu sama, kalau sudah diperbolehkan mengqasar salat, diperbolehkan juga kita untuk berbuka. Yang jadi persoalan berapa jarak diperbolehkan mengqasar salat itu. Ya. Ada paling tidak ada 3 pendapat. Ini saya simpelkan saja. Pertama, ada yang menyebut yang 48 mil atau setara dengan kurang lebih 80 km. Kalau kita sudah menempuh jalan 85 kilo, maka itu sudah boleh mengqasar salat dan sudah dibolehkan untuk berbuka. Yang kedua, perjalanan 3 hari 3 malam dengan unta. Pendapat yang ketiga, qasar tidak memiliki jarak tertentu. Ya, yang dibolehkan qasar atau dibolehkan berbuka ini tidak ada batasannya. Nanti kembali kepada adat, kebiasaan atau anggapan masyarakat. Kalau seseorang itu sudah dianggap meninggalkan kampungnya, ya, dan dianggap dia bepergian, ya, maka itu dia dianggap qasar, walaupun mungkin tidak sampai 85 kilo. Mungkin contoh kita di sini orang perjalanan ke Samboja sana, nah itu sudah dianggap musafir walaupun belum sampai 85 kilo. Nah, pendapat yang kuat sebenarnya tidak memiliki jarak tertentu. Yang penting masyarakat sudah memahami itu adalah musafir. Nah, akan tetapi kalau kita sulit menentukan berapa sih menurut anggapan masyarakat kita, karena anggapan masyarakat kita juga tidak ada yang pasti, maka 85 km itu bisa menjadi patokan. Sehingga jarak 85 kilo itu sudah dianggap sebagai suatu perjalanan yang diperbolehkan kita mengqasar salatnya dan diperbolehkan kita untuk berbuka. Ya. Misalnya kalau ke Balikpapan 115 kilo, ke Bontang juga lebih 120-an kilo, maka itu sudah termasuk yang dibolehkan, ya. Nah, lalu di sini muncul juga pertanyaan, ya. Kalau kita sedang musafir itu, sedang berstatus sebagai musafir, mana sih yang lebih utama? Berpuasa atau berbuka? Ya. Tadi kita katakan orang yang sedang musafir itu mendapatkan rukhsah, boleh tidak puasa. Ingat kalimatnya, boleh tidak puasa, bukan tidak boleh puasa. Artinya boleh tidak puasa. Kalau ingin puasa, boleh juga. Tapi mana yang lebih utama? Ini saya nih melakukan perjalanan, kita biasa mudik, dan mudik ke Jawa, pulang ke Sulawesi. Yang lebih afdol itu yang mana sih? Lebih afdol kita tetap berpuasa saja kah? Atau lebih afdol kita untuk berbuka saja? Ya. Nah, ini kalau kita melihat di dalam hadis, karena apa? Di dalam hadis Nabi, ya, ini ada satu hadis riwayat dari Aisyah. Ada seseorang, Hamzah bin Amr al-Aslami, berkata kepada Rasulullah, "As-saumu fis safar." Apakah aku ini harus berpuasa sedang dalam perjalanan? Ya. Wa kana kathir siyam, sedangkan aku ini ya orang yang biasa berpuasa. Fa qala lahu, dan berkatalah beliau kepada laki-laki yang bertanya tadi, apa kata Nabi? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'abti'. Kalau kamu mau, silahkan kamu berpuasa. Kalau kamu mau, silahkan kamu berbuka. Silahkan, artinya pilihan. Tapi sekali lagi kita kan ingin bertanya, mana yang lebih utama?
Sehingga kita letakkan dulu, seandainya kita pulang melakukan perjalanan ya ke Jawa atau ke Solo, pokoknya yang jauh lah, yang sudah diperbolehkan untuk ini, tanpa ada kesulitan sekalipun, tanpa ada sakit sekalipun, boleh kita untuk berbuka. Hanya saja nanti di hari lain wajib diganti ya. Dan tidak boleh kita kemudian saling menyalahkan, ini perjalanan mudah begini kok berbuka. Tidak boleh, karena dulu para sahabat Nabi itu dalam satu rombongan ada yang berpuasa, ada yang berbuka, dan mereka tidak saling menyalahkan satu sama lain. Anggaplah kita jalan berdua, yang satu mau puasa silahkan, yang satu mau berbuka juga silahkan, sebab itu adalah pilihan. Nah, kalau kita lihat di dalam prakteknya ya, Nabi itu pernah berpuasa di dalam perjalanan, dan di dalam kesempatan yang lain Nabi juga pernah berbuka di dalam perjalanan itu ya. Nabi pernah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, kata Nabi, laisa minal birri as-saumu fis safa'i. Kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa dalam perjalanan. Ini satu keadaan ya. Tapi dalam kesempatan lain justru pernah para sahabat itu banyak yang berbuka, hampir semuanya berbuka. Yang berpuasa itu cuma Nabi dengan seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Rawahah. Nah, ini Nabi mengatakan tidak ada kebaikan berpuasa di dalam perjalanan, tapi di sisi lain Nabi pernah berpuasa juga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami, rukhsah salat dengan rukhsah puasa itu berbeda. Kalau rukhsah keinginan terhadap salat, kita kalau dalam perjalanan boleh jamak, boleh qasar. Mengqasar salat itu disebut sebagai sedekah dari Allah. Kenapa sedekah? Salat yang 4 kemudian dikerjakan cuma 2 saja, 2 rakaat. Yang 2-nya betul-betul keinginan sedekah. Kenapa tidak diminta untuk mengganti? Kan tidak boleh yang 4 dikerjakan 2, nanti kalau sudah sampai rumah baru kerjakan 2-nya lagi diqadha. Tidak, itu memang bonus diberikan langsung, makanya disebut sedekah. Makanya kalau untuk urusan salat lebih afdal, lebih utama kita mengambil rukhsahnya ya, mengambil rukhsahnya. Misalnya kita nih melakukan perjalanan ke Balikpapan atau ke tempat lain, kita salat yang 4 lebih afdal kita kerjakan untuk 2 saja, karena itu sedekah dari Allah dan harus kita ambil. Walaupun tetap 4 tetap sah, tapi yang lebih afdal, lebih utama kita mengambil rukhsahnya ya, salat 2 rakaat, kecuali kita bermakmum dengan imam mukim. Nah, itu kita ikut imam. Tapi kalau kita salat sendirian, 4 lebih afdal kita ambil kemudian 2 rakaat saja. Kenapa? Itu memang sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa, rukhsahnya bukan sedekah, rukhsahnya adalah hutang. Maka perhatikan, wanita haid itu tidak boleh sholat, tapi dia tidak disuruh mengganti sholatnya kalau sudah suci, tidak mengqadha sholatnya ketika sudah suci. Kenapa? Memang keinginan sedekah diberikan. Tapi kalau wanita haid berpuasa, dia tidak puasa. Tapi kalau sudah di hari yang lain dalam keadaan suci, dia wajib untuk mengganti atau mengqadha puasanya. Berarti hutang sifatnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan kalau salat rukhsahnya harus kita ambil. Kenapa? Itu sedekah. Adapun untuk puasa ini sifatnya adalah pilihan tadi dan sesuai dengan keadaan. Kenapa? Rukhsahnya bukan sedekah, dia hutang.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ya, juga dibagi ke dalam 3 keadaan. Musafir ini. Jadi kita melihat keadaan kita yang pertama. Kalau seseorang itu dia tidak merasa berat untuk berpuasa, tidak sama sekali mengganggu bagi dia untuk berpuasa, maka dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, lebih utama dia untuk berpuasa saja. Justru dia lebih nyaman untuk berpuasa, malah lebih sulit nanti dia untuk menggantinya. Kenapa? Menggantinya di luar bulan Ramadan. Orang lain tidak ada yang berpuasa, dia berpuasa sendiri. Padahal dia di dalam perjalanan tidak susah. Kenapa? Mungkin kalau naik mobil, mobilnya juga AC, malah kemudian dia bisa menikmati perjalanan, tidak merasakan kepayahan. Yang ini lebih afdal baginya untuk melanjutkan saja puasanya. Ini berdasarkan keumuman ayat yang kita baca tadi, wa antasumu khairul lakum. Jika berpuasa maka puasa itu lebih baik bagimu. Itu kalau tidak ada masalah. Kondisi yang kedua, kalau di dalam perjalanan dia berpuasa menyebabkan dia kesulitan, ya, dia maksa puasa, lemes dia, Pak, ya, jalan sama kerombongan keluarga, wajahnya merangut, orang diajak ngobrol ini, sholatnya pun jadi payah, ngangkat tasnya pun tidak kuat, orang lain aja yang ngangkatkan lagi. Maka dalam semacam ini lebih baik dia berbuka saja, karena ada kesulitan, berbuka saja. Maka kalau dia melanjutkan puasanya walaupun sah. Kenapa? Karena tidak sampai kepayahannya itu, kesulitannya itu tidak sampai membahayakan jiwanya. Cuma efeknya jadi lemes, tidak bisa ngapa-ngapain kalau dia memaksa puasa. Lebih bagus dia buka saja, ganti di hari lain. Nah, yang ketiga, kalau dia memaksakan berpuasa di dalam perjalanan menyebabkan dia jatuh sakit, lalu menyebabkan ini berpotensi membahayakan jiwanya, bisa jadi dia muntah-muntah, bisa jadi kemudian mungkin masuk rumah sakit, diimpus dan lain sebagainya, maka dalam semacam ini maka haram hukumnya dia berpuasa. Kenapa? Karena bisa membahayakan jiwanya. Lebih baik dia berbuka saja, ganti di hari yang lain. Nah, tapi kalau tadi kita katakan kalau tidak ada masalah, kita kemudian bisa menikmati saja untuk berpuasa, maka hal semacam itu lebih baik untuk kita melanjutkan saja puasa kita. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rukhsah bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, ya. Nah, orang yang sakit atau dalam perjalanan ini Allah katakan fa'iddatum min ayyamin ukhra, dia harus menggantinya di hari lain. Orang yang sakit, ya, itu dia harus menggantinya saat dia sehat nanti. Orang yang dalam perjalanan, dia harus menggantinya saat dia dalam keadaan mukim nanti. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, nanti ada satu lagi. Bagaimana orang kalau tidak sanggup mengganti di bulan Ramadan, dia punya kesulitan untuk berpuasa, di luar bulan Ramadan juga kesulitan, maka itu syariatnya adalah fidyah, ya. Nanti siapa saja yang boleh membayar fidyah itu akan kita bahas pada pekan yang akan datang insyaallah. Pekan ini dulu. Intinya kalau boleh kita simpulkan, puasa itu punya waktu telah ditentukan, yakni bulan Ramadan. Tapi kalau ada orang yang punya halangan, yang punya kesulitan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, seperti orang yang sakit atau musafir,
maka boleh dia mengganti di HI lain dengan penjelasan-penjelasan yang kita telah sebut tadi. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.